akan kelihatan di lapangan lebih bersifat paradoks gitu. Maunya A tapi yang dilakukan B, maunya B tapi yang dilakukan A. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Apa efek dari retreat kementerian kemarin itu? Ada menteri yang tidak berkoordinasi dengan presiden buat tanda tangan yang memindahkan ya penjualan gas LPG 3 kg dari pengecer ke pangkalan tanpa persetujuan sepengetahuan dari presiden. Artinya apa gitu? Artinya kultur militer yang semestinya itu top down ternyata nggak jadi juga. Apa yang Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya di Vkonken. Kita ini kan Gerindra harus memberi contoh juga efisiensi kan, jadi efisiensinya ya sekalian aja ini. Di atas podium, Prabowo membuktikan dirinya benar-benar seorang macan. Suara lantang, tegas dan berwibawa menjadi ciri khas yang selalu menghiasi pidato-pidato Prabowo pada saat berpidato. Dalam rapat paripurna kabinet, Prabowo menegaskan penghematan besar-besaran kepada semua kementerian. Perayaan-perayaan ulang tahun cukup dirayakan dengan sederhana, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang. Senada dengan Sang Ketua Umum, Bendahara Dewan Eksekutif Badan Pengawas dan Disiplin DPP Partai Gerindra, Haikal Bawasir menekankan efisiensi anggaran akan dimulai dari Partai Gerindra yang akan memberikan contoh dan teladan. Lalu, apakah Partai Gerindra dan Ketua Umumnya, Prabowo Subianto benar-benar mampu melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan fakta di lapangan? Sayangnya beberapa kegiatan yang dilakukan Partai Gerindra dan pemerintahan Prabowo akhir-akhir ini justru membuktikan yang sebaliknya. Perayaan ulang tahun Partai Gerindra pada tanggal 15 Februari 2025 misalnya, dihadiri ribuan kader dari berbagai penjuru tanah air dan dilaksanakan dengan penuh kemewahan dan kemewahan. Hal ini sudah jauh bertentangan dengan keinginan Prabowo di atas podium yang menginginkan perayaan-perayaan hari ulang tahun cukup dilaksanakan sederhana di dalam ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang. Begitu juga dengan kegiatan retret. Retret ini sebetulnya tidak ada bedanya dengan kegiatan-kegiatan lain yang sangat ditentang Prabowo di atas panggung, seperti kegiatan seminar dan forum grup diskusi. Walau beda nama, pada intinya ketiga kegiatan ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyatukan visi dan misi. Sebagai rakyat kecil kami seakat dengan keputusan Prabowo. Retret, seminar dan forum diskusi adalah kegiatan-kegiatan seremonial kantor yang mestinya dikurangi karena tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Fakta membuktikan bahwa retreat kabinet yang diadakan Prabowo di Magelang sama sekali tidak membawa efek yang bermanfaat karena ternyata anggota kabinet Prabowo masih banyak yang bertindak di luar keinginan, visi dan misi Prabowo. Masih jelas dalam ingatan kita, Menteri Kelautan yang menentang perintah Prabowo untuk mencabut pagar laut. Atau utusan khusus kepresidenan Gus Miftah yang tidak bisa menjaga marwah dan wibawa kabinet dengan menghina penjual es, atau Menteri Bahlil Lahadalia yang membuat keributan dalam kasus gas LPG 3 kg, Raffi Ahmad yang disorot pamer mobil mewah dan pengawalan yang ugal-ugalana, dan kasus terbaru Menteri Pendidikan yang dicopot karena melawan kebijakan Prabowo mempertahankan dana pendidikan agar tidak dipangkas. Hanya dalam waktu 3 bulan lebih, sudah banyak kasus kontroversial yang dilakukan menteri-menteri Prabowo yang membuktikan bahwa retreat yang mereka adakan menyatukan visi-misi yang seragam di antara mereka gagal total. Lalu bagaimana pengamat politik menyikapi sikap Prabowo yang seolah tidak konsisten antara perkataan dan perbuatannya? Simak tanggapan Ray Rangkuti berikut ini. Karena kelihatannya kata perencanaan itu hanya ada di atas kertas begitu. Tapi prakteknya lebih banyak ya bersifat letupan-letupan. Makanya kelihatan pola atau tata kelola pemerintahannya ini lebih bersifat istilah saya ya manajemen letupan dibandingkan manajemen yang berencana. Tiba-tiba terpikir ini sebutin, terpikir itu sebutin, terpikir itu sebutin dan sebagainya. Bukan sekali dua kali ya Pak Prabowo mengungkapkan sesuatu yang ujung-ujungnya ya mendapat kritik di tengah masyarakat lalu hilang begitu saja. Dari soal rencana kepala daerah dipilih tidak langsung, lalu kemudian koruptor yang akan dimaafkan gitu ya. Lalu sekarang katanya akan dibuat semacam apa istilahnya itu ya bank emas gitu ya di luar dana reksa, di luar danantara gitu ya dan sebagainya. Jadi ada letupan-letupan yang terpikir oleh Pak Prabowo
pada saat tertentu lalu itu dikemukakan lalu dianggap itu sebagai kebijakan, gitu. Termasuk di dalamnya apa yang dilakukan yang kita alami kemarin itu dengan apa namanya itu ya pemindahan ya penjualan gas LPG dari pengecer ke pangkalan gitu ya, akhirnya menimbulkan berbagai kecaman dan kemudian diubah dalam satu hari. Jadi manajemennya ini kelihatan manajemen apa namanya itu ya letupan itu. Jadi bukan manajemen perencanaan. MBG sekalipun kelihatan ya dengan pelaksanaan yang seperti sekarang itu, saya kira nggak lebih dari apa namanya bagian dari manajemen letupan itu. Ya kita nggak melihat ya sebenarnya tingkat penyebarannya seperti apa, lalu partisipasi UMKM-nya seperti apa gitu ya, kemudian gizinya kadang-kadang berubah sana berubah sini gitu ya, dan sebagainya. Karena menurut saya keinginan untuk mendorong dilakukannya segera mungkin MBD itu untuk mengejar target 100 hari dan dengan begitu tingkat kepuasan mencapai 80,9%. Nah, oleh karena itu ya lakukan aja dulu, semarkan aja dulu, nanti istilahnya ya sambil jalan nanti kita perbaiki, sambil jalan kita perbaiki. Nah, itu yang saya lihat sekarang ini ya. Jadi karena itu berharap seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Adnan agar pemerintah sekarang ini mengelola ya pemerintahannya itu dengan manajemen yang terencana gitu. Saya tidak terlalu yakin itu akan ada di figurnya Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kelihatan lebih apa namanya itu? Lebih terlihat dengan manajemen letupan dibanding manajemen yang disebut dengan terencana itu tadi gitu. Dan oleh karena itulah di tingkat tertentu juga kita melihat berbagai ya mengutip apa yang disebut dengan Pak Prabowo di dalam bukunya sebagai paradoks gitu. Antara keinginan dengan pelaksanaan dua hal yang kelihatan berbeda. Inginnya A tapi yang dilakukannya B, atau inginnya B tapi yang dilakukannya A. Misalnya apa gitu ya? Misalnya soal bagaimana membentuk anggota kabinet. Tujuannya untuk lebih efisien gitu kan, dulu kan begitu, lebih efektif gitu. Tapi anggota kabinetnya dibengkakkan, bukan hanya berhenti di 44 tapi bahkan bertambah lagi ya, dan sampai ke level yang paling bawah ya gitu, karena akan staf lagi dan boleh jadi ke depannya belum tentu berhenti nih pengangkatan staf yang berhubungan dengan kekuasaan ini gitu. Tapi jargonnya efisiensi, jargonnya efektivitas gitu. Dengan membuat apa namanya itu ya anggota kabinet begitu besar ya tentu akan sangat sulit ya efisiensi itu dicapai gitu. Tapi lagi seperti yang saya sebut, selain manajemennya ini manajemen letupan gitu ya, manajemen letupan itu akan kelihatan di lapangan lebih bersifat paradoks gitu. Maunya A tapi yang dilakukan B, maunya B tapi yang dilakukan A. Bagaimana menurut kalian, berdasarkan fakta di lapangan, benarkah apa yang disampaikan oleh Bung Ray Rangkuti di video? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton.